warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat, mari kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun berada, teman-teman jamaah subscribe YouTube dimanapun berada, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada tahun ini kita bertepatan pada hari Kamis di tahun 1441 Hijriah, yaitu di hari akhir tahun Hijriah 1441 Hijriah. Esok nanti kita akan masuk kepada tahun baru Hijriah, yaitu 1442 Hijriah. Alhamdulillah, nanti jangan lupa menjelang maghrib kita berdoa kepada Allah, doa akhir tahun jangan lupa dibaca, dan setelah maghrib doa awal tahun, karena perbedaan dalam Islam hari itu ditentukan pada maghrib. Hadirin jamaah rahimakumullah, sejarah tentang Hijriah itu ada sejarahnya, yaitu di dalam kitab At-Taratibul Idariyah wal amalat was sina'at wal mutazir wal lalatil ilmiyati allati kanat ala ahdi tasilil. Nah, di dalam kitab tersebut diterangkan bahwa ada beberapa alasan kenapa tahun Hijriah itu pada bulan Muharram, bukan bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan, bukan bulan Zulhijjah. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun berada, yang pertama alasannya adalah ketika itu pada zaman Sayyidina Umar, ada beberapa sahabat dari A kalangan B atau sahabat mendapatkan surat risalah dari Sayyidina Umar. Mereka berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, atasna risalah, telah datang kepada kami sebuah surat dari engkau, yaitu pada bulan Sya'ban. Nah, namun kami tidak tahu bulan ini Sya'ban ini, Sya'ban yang akan sekarang, Sya'ban yang akan tahun yang lalu, atau Sya'ban yang tahun yang akan datang. Kami khawatir perintah yang kau berikan kepada kami tidak jelas diperuntukkan tahunnya kapan. Dari situlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabatnya untuk berdiskusi, untuk menentukan sebuah masalah, untuk menentukan sebuah hasil tahun, apakah pada tahun Ramadan, bulan Ramadan, atau bulan-bulan yang lainnya untuk di awal tahun tersebut. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah dari sekian sahabat yang paling jenius. Maka Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabatnya untuk berdiskusi. Dari diskusi itulah timbul beberapa alasan. Yang pertama, sahabat ada yang mengusulkan tahun baru Hijriah itu ditentukan oleh kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun banyak penolakan dari sahabat yang lainnya. Alasannya kenapa? Karena Masehi pun sama. Tahun Masehi itu diambil dari kelahirannya Al-Masih. Isa dianggaplah sebagai Tuhan. Nah, dari situlah takut para sahabat ini dan yang lainnya yang berkumpul pada saat itu, nanti Nabi Muhammad juga takut disamakan seperti itu. Lahirnya Nabi Muhammad, nanti ada sebagian orang yang memasihkan atau mentuhankan karena lahirnya, jadi dianggap sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sahabat yang mengusulkan juga, bagaimana kalau Hijriah ini ditentukan oleh wafatnya Nabi Muhammad SAW? Sama, sahabat juga para menolak. Jangankan wafatnya, lahirnya pun masih berbeda pendapat, ditakutkan seperti itu. Akhirnya yang ketiga, ada sahabat yang mengusulkan, beberapa sahabat, ditentukannya Muharram atau tahun baru Hijriah itu pada bulan Muharram. Kenapa pada bulan Muharram? Karena ada beberapa alasan penting di bulan Muharram itu. Yang pertama, alasannya adalah pada bulan Muharram, di mana Nabi hijrah, awal Nabi hijrah itu pada bulan Muharram, dari kota Mekah kepada kota Madinah, ke kota Madinah. Akhirnya ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, di mana permulaan peradaban Islam makin meningkat, disitulah
berkembangnya Islam di Madinah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pada bulan Muharram juga terdapat bahwa ketika bulan Muharram itu selesailah ritualitas atau ibadah pelaksanaan haji. Pada waktu itu mereka kembali ke kampungnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, ke kotanya masing-masing. Untuk apa? Untuk kembali menjalankan kehidupan baru setelah mereka ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari dosa-dosa selama itu. Maka ketika itu mereka kembali kepada bersih lagi. Mereka kembali kepada perbaikan yang lebih baik lagi. Disitulah disebut dengan tahun baru Hijriyah. Artinya adalah di bulan Muharram ini maka perbanyaklah kebaikan. Yang ketiga, yang berikutnya, alasan kenapa di bulan Muharram. Karena di bulan Muharram itu adalah bulan-bulan yang sangat mulia. Dinamakan bulan Muharram karena haram untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Seperti membunuh dan peperangan. Bahkan peperangan pun ketika zamannya itu diharamkan. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 boleh dicek. Itulah alasannya kenapa pilih bulan Muharram. Itulah. Hadirin jamaah rahimatullah dimanapun berada. Itulah ya 10 menit tentang asal usul kenapa dinamakan Muharram itu adalah tahun baru Islam. Awal Muharram tahun baru Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.